Dokter spesialis kedokteran nuklir dari Mandaya Royal Hospital, Alvita Dewi mengatakan, prinsip pengobatan kedokteran nuklir menggunakan bahan radioaktif berdosis rendah yang disebut radiofarmaka. Berkaca dari kasus sebelumnya, apakah kita hanya berpikir bahwa radionuklida hanya memiliki sisi negatif saja? Lantas, apakah radionuklida itu sendiri? Radionuklida atau nuklida radioaktif merupakan isotop yang memiliki zat pemancar radiasi dan juga energi nuklir yang berlebihan. Hal ini membuat inti atom dari radionuklida tidak stabil. Proses pendapatan dari radionuklida sendiri dapat dilakukan secara alami seperti peluruhan uranium yang menghasilkan unsur radon dan juga proses buatan yaitu dengan bantuan reaktor nuklir. Radionuklida dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang pangan. Radionuklida seperti cobalt-60 digunakan dalam iradiasi makanan. Iradiasi makanan merupakan suatu proses pengawetan makanan di mana proses tersebut digunakan untuk membunuh bakteri, mikroorganisme, dan juga serangga. Proses ini dapat memperpanjang umur simpan produk tanpa mempengaruhi nilai gizi. Explain simply what food radiation is. Radiation of food is the treatment of food with ionizing energy. Yang selanjutnya, di bidang kesehatan, radionuklida seperti iodin 191 atau technetium 99M sering digunakan dalam diagnosis penyakit, seperti memindai tiroid atau pencitraan organ tubuh lainnya. Dalam pengobatannya, radionuklida dapat digunakan untuk terapi kanker melalui radioterapi, di mana radiasi diarahkan ke tumor untuk menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak jaringan di sekitarnya. We are now joined with Dr. Prakash. Thanks for having me in the lab. I really learned a lot. The thing that I don't understand is the cost. We know it's safe and we know it's effective, but is cost a holdback for this technology? Cost is a factor. Right now we treat many products with radiation. Radionuklida dapat digunakan dalam pemulihan tanaman untuk menciptakan varietas unggul melalui induksi mutasi. Sebagai contoh, penggunaan Copet-60 dan Cesium-137 yang dapat meningkatkan varietas genetik tanaman sehingga dihasilkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit, hama, ataupun kondisi lingkungan yang ekstrim. Nilai ekonomi radionuklida sangatlah besar terutama dalam sektor industri, penelitian, dan juga medis. Pada bidang kesehatan, radionuklida digunakan untuk pengobatan dan juga diagnosis, seperti pada radioterapi dalam pengobatan kanker. Kemudian pada sektor industri, radionuklida digunakan untuk mengukur ketebalan. Yang kedua, untuk memastikan kebocoran pada suatu pipa dan juga menguji bahan material. Nilai ekonominya juga terlihat dari pengurangan biaya operasional dalam industri, peningkatan hasil pertanian, juga efisiensi dalam pengobatan medis, yang semuanya tentunya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan juga efisiensi ekonomi.